warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Sebelum kita membahas lebih lanjut pengertian pengelolaan kurikulum, kita akan menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari pengelolaan dan pengertian dari kurikulum. Selanjutnya bisa dilihat pada video setelah ini. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan. Pengertian pengelolaan dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu menjadi manajemen atau manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan menurut John D. Millet. Pengelolaan menurut John D. Millet yaitu suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. John D. Millet dalam bukunya yang berjudul Management in the Public Service mengklasifikasikan fungsi organik, administrasi, dan manajemen hanya 2 golongan, yaitu directing dan facilitating. Karya Millet sesuai dengan filsafat itu yang dianutnya. Ia memandang pemberian bimbingan kepada bawahan sebagai fungsi maha penting bagi seorang pejabat pimpinan. Selanjutnya, yaitu pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, semua hal yang terlibat dalam pencapaian tujuan diberikan pengawasan yang disebut dengan pengelolaan. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harsono. Beliau mendefinisikan kurikulum sebagai suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Sedangkan menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, beliau mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan kegiatan proses belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah ataupun lembaga pendidikan. Pengertian kurikulum secara umum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan kurikulum sendiri disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kembali bersama saya lagi. Tadi sudah dijelaskan apa pengertian dari pengelolaan dan apa pengertian dari kurikulum. Dari kedua pengertian tersebut, pengelolaan kurikulum berarti suatu proses menjalankan dan sistem menata kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Apa arti kata kooperatif, komprehensif, dan sistematik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kooperatif artinya kerjasama, dan komprehensif artinya luas dan lengkap. Sedangkan sistematik artinya susunan atau aturan. Di dalam mencapai tujuan kurikulum diperlukan kooperatif, yang berarti kerjasama antar anggota. Diperlukan komprehensif, yang berarti langkah-langkah untuk mencapai tujuan kurikulum yang harus dijalankan dan harus secara sistematik, di mana untuk mencapai tujuan kurikulum harus menjalankan
aturan-aturan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan kurikulum yaitu suatu proses menjalankan suatu hal dengan kerjasama berdasarkan susunan dan aturan yang ada secara luas dan lengkap untuk mencapai tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pasti memiliki sebuah tujuan. Begitu pula dengan pemerintah membuat kurikulum pasti ada tujuannya. Apakah sebuah pengelolaan itu dan bagaimanakah sebuah pengelolaan itu? Kita pakai ilustrasi saja. Nah, bayangkan di titik kanan ini adalah pemerintah yang membuat kurikulum. Nah, di titik yang kiri ini adalah tujuan dari kurikulum. Nah, sepanjang perjalanan dari titik kanan ke titik kiri itu adalah prosesnya, yang artinya adalah pengelolaannya. Jadi pengelolaan kurikulum bisa digambarkan seperti itu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.